beliau Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam bernasabkan Muhammad ibn Ali bin Muhammad sahib Al-Mirbat bin Muhammad sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain Sayyid Shabab Ahli Al-Jannah bin Ali wa Fatimah Az-Zahra Sayyidatun Nisa Al-Alamin ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Mursalin. Nasab beliau menyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang terkenal sering disebut dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau lahir di kota Tarim pada tahun 574 daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikisahkan dengan kisah beliau seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam satu baitnya dalam qasidah ainiyahnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa banihi khassa imamuhum ustadhuhum syekh asy-syuyukh al-arif al-mutawassi. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini wabanihi ya, di mana dimaksudkan yaitu putra daripada Syekh Muhammad sahib Mirbat, yaitu Sayyidina Ali yang memiliki putra yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau mengatakan khas imamuhum, yang dikhususkan sebagai imam, al-makhsus bil imamah. Beliau menjadi imam, menjadi pemimpin fi hadzal bait, di dalam rumah ini, yaitu rumah Nabawiyah, rumah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti rumah daripada para keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga disebut wal ustadziyah fi ahlil bait, dan juga sebagai al-ustadz, pemimpinnya ahlul bait, gurunya ahlul bait, sampai disebutkan nala rutbatul ustadziyatul uzma. Beliau ini sampai pada derajat ustadziyatul uzma, makanya disebut al-ustadz al-a'zam. Al-Ustadz Al-A'zam, bukan hanya sekadar Ustadz seorang guru, tapi Al-A'zam yang memiliki ketinggian di dalam derajatnya. Huwa awal man utlika alaihi hadzal laqab. Beliaulah orang yang pertama kali disebutkan dengan laqab Al-Ustadz Al-A'zam. Al-Jami' fi silsilati Bani Alawi, yang mana terkumpul di dalam silsilah rantai para keturunan Bani Alawi. Ketika di saat beliau lama balagha ilaihi minal ilmi wal amal, disebabkan karena beliau sampai pada puncak dalam keilmuan dan juga amal. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini terkenal di zamannya alim yang luar biasa. Beliau hebat di dalam fan ilmunya, ya, bahkan di dalam ilmu fikihnya, sampai para ulama menyebutkan balagh darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fikih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau tidak serta-merta untuk menjadikan madhab tersendiri. Namun beliau tetap mengikuti di dalam fikih madhab Al-Imam Syafi'i, dan beliau juga menganjurkan para keturunannya, para anaknya untuk mengikuti madhab tersebut. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam juga disebutkan, ya, disebutkan li'annahu awal man hamala liwa'u tasawuf, disebutkan dengan kata Al-Ustadz Al-A'zam sebagai guru yang paling agung, guru besar, di mana beliau ini adalah orang yang pertama kali membawa bendera tasawuf. Artinya beliau pertama kali mengibarkan bendera tasawuf. Dari ayahnya, dari kakeknya, semua membawa bendera tasawuf, namun yang berani untuk mengibarkannya yaitu yang pertama adalah Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Hawal bihi majral haya al-fikriyah. Beliaulah yang memindahkan, ya, daripada pemikiran, artinya membentuk pemahaman di dalam memikirkannya khilal asrihi, sebab kehidupan yang berada di zamannya di saat tersebut, sampai beliaulah yang dijadikan panutan di dalam berfikir, di dalam memikirkan bagaimana kemajuan zaman, keadaan zaman tidak merubah dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
namun di dalam makna-makna perintah Allah dan Rasulullah SAW, beliaulah yang memahami dan membuka pemahaman tersebut di masanya, di zamannya, dan juga beliau yang menyampaikan kepada masyarakat, sehingga di saat tersebut Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam mematahkan pedangnya. Padahal di saat tersebut saat-saat penuhnya medan peperangan, banyaknya medan peperangan, banyaknya keadaan perang, hampir di seluruh penjuru dunia dalam keadaan peperangan. Namun Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam, beliau mematahkan pedangnya, menunjukkan bahwa beliau ingin membawa syariat ini dengan keselamatan, ajaran agama ini dengan keselamatan. Maka dari itu ternyata jelas apa yang dibawa oleh Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam yang membuat hasil yang luar biasa, menjadikan dakwah yang luar biasa sampai kepada seluruh penjurunya. Beliau Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam Sayyidul Imam Ilm ulama la'alam, beliau yang memiliki keilmuan yang luar biasa, Qudwatul Arifin, teladannya para arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Ustadzul Muhaqqiqin. Beliau adalah guru yang benar-benar mempraktekkan apa yang beliau sampaikan, beliau ajarkan. Dalilus Salikin, penunjuk bagi mereka yang ingin berjalan di jalan Allah. Qutbud Dairatus Sufiyah, pemimpinnya para ahli Sufiyah. Imam A'immatul Millatul Muhammadiyah, pemimpinnya para imam yang membawa bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu Ta'ifah Al-Alawiyah, pemimpinnya kelompok Bani Alawi, yaitu Sayyidina Imam Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Syekhus Syuyukh, gurunya guru. Disebutkan Sayyidina Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat, yaitu Al-Faqihil Muqaddam. Dahulu Muhammad Sahibul Mirbat, kakeknya Muhammad Sahib Mirbat, kakeknya Imam Jami' li Jami'i Asy-Syaikh Tariqah As-Sufiyah. Beliau adalah pemimpin imam yang mengumpulkan ya guru-guru di dalam Tariqah Sufiyah. Semua Tariqah Sufiyah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Sahib Mirbat. Wa asl mufarra' li akabir arbab al-haqiqah al-alawiyah nabawiyah. Dan beliaulah asasnya, pemulanya, ya, pembesar daripada orang-orang yang mana memimpin di dalam kehakikatan Tariqah Al-Alawiyah An-Nabawiyah, keluarga Nabi, keluarga Bani Alawi. Dan adapun Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, cucunya Al-Madhkur, Ustadzul Masyaikh Al-Madhkurin. Beliau adalah gurunya para masyaikh yang disebutkan di dalam tariqah-tariqah. Jadi hampir semua tariqah-tariqah mereka semua belajar dan mendapatkan bimbingan langsung dari Al-Imam Al-Ustadz Al-Faqihil Muqaddam. Bal syekh kullu syekh wa imam kullu imam. Al-Faqihil Muqaddam ini gurunya segala guru. Mereka para guru yang mengajarkan di dalam tariqah belajar langsung kepada Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam. Dan para imam-imam ahli tariqah mereka pun belajar langsung daripada Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam. Nah, ini sudah derajat yang luar biasa sampai disebutnya Syekhus Syuyukh. Makanya disebut Al-Ustadz Al-A'zam. Ustadz Al-A'zam. Ustadz Al-A'zam ini guru besar. Kalau kita bilang guru besar, kalau guru besar maknanya apa? Hadirin, hadirat. Kalau guru besar itu maknanya semua guru belajar darinya. Guru-guru belajar darinya. Ini disebut namanya guru besar. Ya, Al-Ustadz Al-A'zam. Beliau juga dijuluki Al-Arif Al-Mutawassi'. Beliau seorang yang arif billah, al-arif bi ahkamillah, al-arif bi ayamillah. Beliau adalah orang yang mengenal Allah luar biasa. Beliau yang mengenal hukum-hukum Allah, ketentuan Allah. Beliau yang mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Mutawassi' fi anwa'il ma'arif. Beliau yang luas di dalam pengetahuannya. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Mutawassi' fi anwa'il ma'arif. Beliau luas di dalam pengetahuannya. Wa fununul ma'rifah, macam-macam pengetahuan. Wa ta'rif, pengenalan, pengetahuan. Wa ta'arruf wal ma'ruf wal uruf wal awarif lil ma'ruf bil uruf lil mu'tarifin al arifin al ma'rufin. Oh, ini udah sebutan mengetahui dari segala pengetahuan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membuka
Ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pintu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ini sampai pada derajat yang luar biasa. Makanya hadirin hadirat, kalau kita disebutkan al-arif billah, ini bukan sembarangan dalam penyebutannya. Bingung kita kalau hadir ada pengajian, ada orang MC, bawakan MC sebut al-arif billah. Ini bukan makamnya. Al-arif billah makam yang tinggi, hadirin hadirat. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan al-arif billah, orang yang mengenal Allah itu sifatnya seperti apa? Al-arif billah, al-arif bi ahkamillah. Mereka yang paham hukum Allah. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Ala basirah wa yaqin. Bukan hanya sekedar beriman, tapi ala basirah wa yaqin, beriman dengan hati dan keyakinan. Kemudian wasadaqallah fi muamalati, dan percaya kepada Allah sepenuhnya di dalam kehidupannya, dalam muamalahnya. Betul-betul berserah diri kepada Allah. Dia tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sadaqallah ini pernah Sayyid Al-Habib Salim bin Umar bin Hafid, beliau menyampaikan salah satu daripada kisah Al-Habib Munzir beberapa hari yang lalu, ketika datang pula beberapa waktu yang lalu, belum lama, Al-Habib Salim itu menyampaikan sadaqallah wa sadaqahullah. Orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, percaya kepada Allah, tuntas, tidak percaya kepada siapapun, tidak ada terikat dengan siapapun, tidak bergantung kepada siapapun. Oh, ini magam luar biasa, di antaranya magam al-arif billah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah betul-betul, mereka tidak bersandar kepada makhluk sama sekali. Mereka meninggalkan kehidupan makhluk. Mereka hanya bersandar kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tulus kepada Allah. Makanya pernah dikisahkan, hadirin hadirat, salah satu kisah guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau sosok orang yang tidak mau disibukkan dengan dunia, diikat dengan dunia. Saya pernah membawakan cerita ini. Namun ini menjadi contoh orang yang betul-betul tulus, seperti Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam. Kalau beliau mau segalanya, beliau bisa dapatkan, hadirin hadirat. Kalau beliau ingin Allah berikan segala sesuatu, tinggal mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Namun betul-betul tulus kepada Allah. Seperti Al-Habib Umar pernah suatu hari, waktu para santrinya belajar dengan beliau, datang salah satu pengurus Darul Mustafa kepada beliau, Al-Habib, kita ada masalah keuangan pondok minus berapa, kurang lebih sampai di situ dihitung-hitung, kalau dirupiahkan kurang lebih 1 miliar, minus 1 miliar. Habib Umar katakan, kaiful hil, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kalau salah satu daripada pengurus bilang, Habib, gimana kalau bayaran santri ini kita naikkan dari $10 kita naikkan jadi $20. Maaf, dari $20 kita naikkan jadi $30. Kata Habib Umar, itu penyelesaian dari masalahmu. Kata Habib Umar hanya menanyakan seperti, iya Habib, kita nggak punya jalan keluar lagi seperti ini. Wal Habib Umar, beliau langsung mengatakan, mau tahu solusi dari saya? Kata pengurusnya, iya Habib, apa solusinya? Dari 20 kita turunkan 10. Dari $20 kita turunkan $10. Wal Habib, ini jadi turun malah jadi beban lagi lah. Ini solusinya. Maknanya apa? Jangan dunia yang memperbudak kita, jangan dunia yang mengikat kita lah. Kita punya Allah yang memberi segalanya, yang menuangkan segalanya, apapun asagi bagi, yang memberi tidak pernah hilang, tidak pernah sirna. Allah selalu ada, Allah memberi kapanpun, dan Allah selalu berada bersama kita. Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, Allah memenuhi kebutuhan kita, apapun segalanya. Ini contoh orang yang betul-betul sudah percaya kepada Allah, sudah yakin kepada Allah. Hadirin hadirat, kalau kita bisa membawa makna ketulusan seperti ini, maka semua dari kita pasti tidak akan ada satupun yang mengeluh dengan masalahnya. Demi Allah, tidak ada satupun dari kita yang akan mengeluh dengan masalahnya. Kalau semuanya yakin kepada Allah, kalau semuanya percaya kepada Allah, kalau semuanya bersandar kepada Allah, apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita punya Allah, dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita dan tidak akan membiarkan kita sendiri. Allah pasti akan memberikan pertolongannya untuk kita. Kalau kita percaya, kita akan menemukan segala solusinya. Oh, masalah terjadi, semua orang punya masalah, semua orang punya problema, tinggal tergantung orangnya.
Mereka yang tulus percaya kepada Allah, yakin pada Allah sepenuhnya, tidak percaya kepada makhluk, tidak percaya kepada dunia sedikit pun, yang bersandar hanya kepada Allah, mereka yang akan mendapatkan solusi langsung dari Allah. Mereka yang akan mendapatkan jalan keluar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam seperti sadaqallah fi muamalatih. Kemudian wa naha nafsahu 'anil hawa, dan beliau membentengi dirinya, menjaga dirinya daripada hawa nafsu, jauh daripada itu semua. Mereka para aulia Allah, para salihin seperti al-arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengenal dengan hawa nafsunya, tidak mengenal dengan itu semuanya. Lima indahum syahwa illa lidzikrillah, mereka tidak punya syahwat kecuali mengingat Allah, berzikir pada Allah. Bahkan ada sebagian dari mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menikah di malam pertamanya istrinya ditinggalkan. Sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya murid namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tahu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini orang yang senang baca kitab. Senang baca kitab, gemar baca kitab. Sengaja di malam pernikahannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memberikan hadiah kitab, ditaruhnya di pintu sebelum ke kamar pengantin, ditaruh di situ. Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pamannya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ditaruh di pintu tuh sebelum ke kamarnya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sebelum masuk ke dalam kamar, dilihat ada kitab, dilihat hadiah, langsung dibaca sampai nggak sadar sampai subuh. Nah, masuk waktu subuh itu. Malam pertamanya ditinggalkan. Mereka jauh dari itu semuanya. Ini yang halal, apalagi yang haram. Orang-orang soleh mereka jauh dari yang haram, jauh daripada nafsu mereka, tidak mau terbawa dengan hawa nafsu mereka. Makanya kita dilatih sedikit demi sedikit, diajarkan oleh guru kita sedikit demi sedikit. Seperti hari ini kita diajak dari malam Jumat yang lalu kita diajak berpuasa, tidak lain untuk apa? Melatih nafsu kita, melatih keinginan kita. Kalau dilihat-lihat cuaca panas, ya Allah, diajak kita berpuasa hari ini berat. Ini puasa sunnah berat. Walaupun hari ini puasa sunnah berat. Ya, tidak semua orang mungkin yang hadir kita berpuasa, enggak. Tapi kita diajak kebaikan. Diajak untuk apa? Melatih daripada hawa nafsu kita. Nah, inilah wal mutawassa. Di sini disebutkan wa tahalla bis sabr, wa tahalli bis sabr wa taqwa. Beliau memakai perhiasan sabar dan takwa. Beliau memakai perhiasan sabar dan takwa, itu yang dipakai. Dalam kehidupannya selalu bersabar, sulitnya selalu bersabar. Sampai disebutkan di kota Tarim di saat seperti itu bagaimana sulitnya mereka. Wal Imam Al-Faqih Al-Muqaddam sampai pernah berhari-hari, berminggu-minggu, sampai dalam riwayat berbulan-bulan tidak masuk makanan ke dalam perutnya. Sampai ketika mau masuk pun itu sulit, sudah tidak ada lagi syahiyah, sudah tidak ada lagi keinginan dengan makanan. Bayangkan Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, makannya dengan apa? Makan hubungannya dengan Allah. Kekuatannya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai pada derajat yang luar biasa, sampai pada derajat yang mulia. Hadirin hadirat, dengan kesabarannya. Boleh kalau kita saksikan bagaimana keadaannya Al-Faqih Al-Muqaddam, bisa lihat rumahnya yang sampai sekarang masih ada. Baitul Faqih, Darul Faqih itu masih ada, rumahnya masih ada sampai sekarang. Dahulu sebelum dirapihkan lagi, kita bisa lihat beberapa ada foto masa-masa lama bagaimana rumahnya hanya terbuat dari tanah. Dengan ketawadhuannya, dengan kesabarannya beliau, inilah yang beliau pakai, dan selalu dalam keadaan bertakwa. Ya, wadam wugufihi bibabil maula, selalu berdiri di pintu Allah, artinya selalu beribadah pada Allah. Ini yang dikerjakannya. Ya, walam yusakin qalbuhu siwa, tidaklah menempatkan di hatinya kecuali Allah. Tidak menempatkan untuk makhluk siapapun, tidak menempatkan untuk dunia apapun. Fahadha min rabbihi bijazilil ata, maka berhaklah dia mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Arafahu, mengenal Allah. Kasyafa yaginan, dibuka daripada hijab-hijabnya secara yakin,
bis sifat wal asma, dengan sifatnya Allah, dengan asma'nya Allah, kemuliaan Allah. Wasara min qalbihi muhditsan wa mulhiman, sampai kepada hatinya setiap anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa mu'arrifan bi asrarihi, sampai dia mengenal rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala, fima yajrihi min at-tasarrif aqdarihi, apapun yang akan terjadi daripada tasarrif, apapun yang akan terjadi daripada apa ketentuan-ketentuan Allah dari takdir-takdir, sampai Allah bukakan mata batin. Sampai Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam itu pernah duduk dengan muridnya, nanti akan terjadi kebakaran besar di Baghdad. Apa yang disampaikan setelah berapa bulan terjadi? Berapa bulan? Sampai beliau pernah mengatakan akan terjadi banjir besar di Masjidil Haram. Yang beliau sampaikan berapa bulan kemudian terjadi, dibuka oleh Allah semua apa yang terjadi. Oh, ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dibuka mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanggata'at alaqatahu min nafsihi, maka terputuslah ikatannya dengan nafsunya, dengan keinginannya. Wa tahaqqaq fi qurbihi min rabbih, di dalam membenarkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikatnya ibadah. Inilah yang didapatkan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Namun hadirin hadirat, bukan serta-merta kita mendengar apa yang disampaikan ini dari kemuliaan beliau. Banyak lagi yang kita bisa sebutkan. Termasuk apa dari kemuliaan Al-Faqih Al-Muqaddam? Al-Faqih Al-Muqaddam belajar dengan orang-orang yang mulia, sampai punya murid-murid semua orang-orang yang hebat. Beliau menjadi ulama yang paling hebat di zamannya, menjadi pembesar yang paling hebat di zamannya. Namun hadirin hadirat, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dari kecilnya terdidik dengan pendidikan yang indah. Yang ini yang harus menjadi hikmah untuk kita. Dari kecil Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam terdidik oleh ayahnya dan ibunya, Syarifah Zainab binti Ahmad bin Muhammad Sahibul Mirbat, di mana terdidik dengan pendidikan. Dari kecil sudah hafal Quran. Dari kecil Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam sudah hafal matan dari setiap fan ilmu, dari setiap macamnya ilmu beliau sudah menghafalnya. Beliau terdidik dengan pendidikan Ahlul Bait, pendidikan keluarga Rasulullah SAW di tengah rumahnya, jauh daripada pendidikan luar. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Faqih, Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Mereka para salaf kita itu sebelum mereka terdidik dengan pendidikan di luar, sebelum anak-anaknya sekolah di luar, sebelum anak-anaknya sekolah di madrasah luar, maka mereka para salafus saleh itu dari kecil sudah terdidik dengan pendidikan di dalam rumahnya. Tidak membiarkan pendidikan dari luar masuk bahkan ke dalam rumahnya, karena tahu kalau yang di luar itu sudah bercampur dengan hal-hal yang lain. Berapa banyak pendidikan di zaman kita sudah bercampur dengan hal-hal yang lain. Pendidikan yang terbaik sekarang kita bisa dapati dari madrasah islami, dari pondok pesantren dan lain sebagainya, dan mungkin sebagian pun sudah ada yang bercampur. Namun mereka para salafus saleh sebelum menyekolahkan di madrasah atau sebelum memondokkan anaknya, mereka itu menyekolahkan dulu di dalam rumahnya, mendidik. Sampai disebutkan di kota Tarimi itu tidak keluar dari anak-anak kota Tarimi itu, mereka tidak tumbuh kumis kecuali mereka sudah mukasyif. Tidak sampai pada hadul baligh, sampai hadul baligh, sampai dia baligh ini anak, kecuali dia sudah mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ini orang-orang soleh, pendidikan yang indah. Oh, sekarang bagaimana dengan pendidikan di zaman kita? Berapa banyak dari anak-anak kita yang belajar kata-kata kotor di sekolahnya, belajar ucapan-ucapan yang tidak baik di sekolahnya, belajar perilaku yang tidak baik di sekolahnya. Oh, sekarang banyak orang yang mencontohkan perilaku yang tidak baik dan itu digembor-gemborkan supaya seakan-akan menjadi panutan, teladan buat yang lain. Mungkin melihat dari segi positif dalam pemikiran mereka, namun semua itu tidak baik, semua itu tidak diajarkan baik. Berapa banyak sekarang anak-anak muda kita mabainal maghrib wal isya ada di jalanan. Berapa banyak anak-anak kita yang muda-muda niat sholat tidak hafal, niat wudu tidak hafal. Oke, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyata hadirin hadirat. Ini nyata. Kenapa guru kita Al-Habib Muhsin, Majelis Rasulullah, guru-guru kita, orang tua kita mengadakan haul Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, mengadakan haul Syekh Abu Bakar bin Salim, mengadakan haulnya orang-orang soleh, supaya kita bangun, kita sadar. Ayo bangunkan hati kita, sadarkan hati kita. Tidak ada pendidikan yang indah melebihi pendidikan mereka, tidak ada ajaran yang lebih indah mendapatkan ajaran mereka, orang-orang soleh kita. Supaya kita melek, supaya kita sadar, supaya kita ayo, ini loh panutan kita yang semestinya kita ikuti, ini loh teladan-teladan kita, seperti Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam.
dan lainnya daripada para ulama kaum salihin. Ini yang harus kita ikuti jejak mereka, hadirin hadirat. Maka mudah-mudahan barakah haul malam hari ini kita semua mendapatkan keberkahan daripada keberkahan Al-Faqihil Muqaddam. Hadirin hadirat, dari salah satu ungkapan yang saya pernah dengar dari Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur rahimahullah rahmatul abrar yang wafat tadi malam, yang besok beliau akan dimakamkan dan disolatkan. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau sampai pernah mengatakan, man arafuh ma tarakuh. Siapa yang mengenal orang-orang soleh, insya Allah mereka tidak akan meninggalkan kita. Artinya mereka tidak akan mengecewakan kita. Saat sulit, dengan rasa cinta kita kepada mereka orang-orang soleh, dalam saat genting kita, dalam saat sulit kita, urusan duniakah atau nanti di akhirat, mereka orang-orang soleh yang akan menolong kita. Maka malam hari ini kita menanamkan rasa cinta kita, di antaranya kepada Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam. Agar apa? Agar nanti kelak di hari kiamat kita bisa ikut di bawah bendera beliau, kita mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau. Di saat yang begitu genting, begitu sulit di hadapan Allah, kita semua mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti mereka para guru-guru kita, seperti mereka para salafus soleh, rasa cinta kepada mereka, mengenal mereka, mengetahui mereka, mereka tidak akan meninggalkan kita. Bahkan hadirin hadirat, dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, dalam problema kita, hadirin hadirat, berapa banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka sudah meninggal dunia, namun mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebab ikatan dengan mereka yang sudah meninggal.